Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di masjid kita cintai ini. Semoga kecintaan kita kepada masjid ini tetap lestari ya, diistiqomahkan oleh Allah hati kita dengan masjid ini untuk senantiasa bersama ya, hadir dalam masjid ini, memamerkan masjid, mengimarah masjid. Semoga waktu yang singkat ini kita niatkan iktikaf ya, Allah SWT berzikir, beribadah ya, semoga duduk kita dari maghrib menjelang isya ini nilai pahala insyaallah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Ibu dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dirahmati Allah, mohon maaf ya, seharusnya yang mengisi malam ini adalah sesuai dengan undangan Ustaz Muhammad Yunus LCMA. Ya, sebetulnya jadwal beliau di pekan ketiga kemarin, karena pekan ketiga beliau tidak bisa. Saya minta gantinya pekan kelima. Ini kan pekan kelima, cuma yang kelima nih. Kemarin beliau sudah bersedia, tapi walau alam ini apakah ada lupa atau gimana beliau. Saya hubungi dari tadi belum ngangkat. Ya, saya kebetulan juga baru pulang, belum berganti kostum. Karena jam 10 tadi saya berangkat ke Duri, ada ngisi acara di Duri, di Mutiara Duri, baru jam 6 nya sampai tadi. Semoga ya walaupun pengganti ya, walaupun pengganti ya, ya pasti tidak akan seperti yang digantikan ya. Kalau ilmu sama Ustaz. Ilmu sama. Ilmu berbantah tidak ada rotan, akar pun jadi ya, ini akarnya. Baik. Oke. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu ini menjelang Isya ini kita coba sedikit mentadabburi Al-Qur'an surah Al-Hasyr yang sudah dibaca oleh Ustaz Burnalis ya, Al-Hasyr ayat 18 ya. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini sesuai dengan kondisi saat ini ya. Hari ini kita berada di akhir bulan Zulhijjah ya. Ini tanggal 30 nih malam ini. 30 Zulhijjah. Ya, besok maghrib besok Tahun baru. Kita udah masuk tahun baru. Oh iya, mantap. Ya, tahun baru tahun berapa? 1444. Jangan lupa 1444 1444 Hijriah. Ini 1444 1444 ya. Sudah masuk tahun yang baru ya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita ya, seperti yang kemarin sudah dibahas juga semua ya, jurnalis ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin ya. Dan hendaklah seseorang memperhatikan, wal tanzur ya, wa dan alif lam itu wal tanzur, dan hendaklah dia memperhatikan ya, nazar ya, memperhatikan ma qaddamat lighad, ma apa-apa yang qaddamat yang telah dia lakukan lighadin untuk besok ya. Ghadan itu besok, hari ini ghadan, besok berarti Sabtu besok tuh ghadan besok ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirun, maha teliti,
bima dengan apa-apa yang ta'maluna yang kalian lakukan. Coba uraikan nanti satu persatu. Ya. Jadi secara garis besar ayat ini mengingatkan kepada kita Allah ingin ingatkan kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Apa tuh hari esok yang kita bahas. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah waktu. Allah itu banyak sekali membicarakan masalah waktu di Al-Quran ini. Bahkan sumpah Allah banyak dengan waktu, ya. Termasuk dalam surah Al-Fajr itu ya, yang pernah kita sampaikan kemarin di khutbah Idul Adha. Wal fajr walayalin asyar, itu soal waktu. Wal fajr demi waktu fajar. Walayalin asyar demi waktu, demi malam yang 10 di 10 awal Zulhijjah. Ya. Kemudian juga wal duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, ya. Wal laili idza saja, wan nahari, itu semuanya waktu. Demi malam, demi siang, itu waktu. Ya. Jadi banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu karena pentingnya waktu itu. Ya, pentingnya waktu. Kenapa pentingnya waktu? Karena ternyata seluruh aktivitas ibadah kita itu terkait dengan waktu. Ada waktunya. Gak boleh sembarang kita lakukan. Pas ada waktunya. Apa contohnya? Salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada seorang mukmin, kitaban mawquta, telah ditetapkan waktunya. Ya, ada waktunya, gak boleh. Kita salat subuh sekarang gak boleh, gak boleh. Ya. Salat isya sekarang boleh tidak? Belum masuk waktunya. Ya. Jadi terikat waktu. Ya. Apalagi zakat itu ada waktunya. Ya, zakat mal ada waktunya. Ya, ada haul namanya, sampai 1 tahun. Ya, baru kita keluarkan zakatnya. Zakat fitrah ada waktunya. Itu selama kapan zakat fitrah? Ramadan. Awal Ramadan sampai sebelum khutbah Id. Pas sholat Id itu waktunya. Ya, awal Ramadan sudah boleh semuanya, tapi afdalnya menjelang Id. Ya. Ada waktunya. Haji ada waktunya. Puasa ada waktunya. Puasa sunnah ada waktunya. Dan Allah tetapkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, ada puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa apa lagi? Nah, ini di Muharram nanti ada puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Puasa apa lagi? Ada puasa Senin Kamis, ini waktu. Senin atau Kamis itu waktu. Yaumul Bid. Kapan Yaumul Bid? 13, 14, 15. Yaum hari Bid Baydun, itu putih. Ya, waktu bulan terang. Ya, kan 13, 14, 15 bulan terang. Ini menyangkut pada waktu. Dan waktu-waktu yang digunakan di dalam ibadah itu adalah hitungannya hitung kalender Hijrah, bukan Masehi. Ini sebentar lagi kita ini pindah tahun Hijrah kan. Ini seharusnya kita perhatikan ini, ya. Karena semua waktu itu hitungannya dengan kalender Hijrah, bukan Masehi. Kapan Ramadan? Kapan puasa? Bulan Ramadan. Kita tidak bisa katakan bulan Maret, bulan Februari nggak ada. Ya. Kapan haji? Itu bulan Zulhijjah. Nggak bisa dikatakan di bulan kemarin Juni apa enggak bisa. Ya, Juli nggak bisa. Jadi hitungannya bulan. Nah, ini setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah tetapkan ini? Sewaktu Allah ciptakan alam ini. Makanya di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke 60. Kita coba tengok. At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-60. Kata 60 ya. Ayat yang ke-36 ya. Ya, ayat yang ke-36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhur. Sungguh iddah, hitungan syuhur, bulan-bulan, indallah, di sisi Allah, isna asyara, 12 syahran, bulan. Jadi bulan itu kata Allah diciptakan oleh Allah berapa? 12 bulan. Kapan Allah ciptakan itu? Fi kitabillah, seperti yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, jadi perhitungan bulan itu hitungannya setelah Allah ciptakan langit dan bumi, setelah Allah ciptakan bumi, setelah Allah ciptakan bulan. Maka satu bulan itu ya satu kali perputaran bulan itu disebut satu bulan. Ya, mulai dari kalau kita tengok bulannya itu nampak dari sabitnya, sabit, terus purnama sampai kecil lagi. Nah, itu hitungan satu bulan. Ya. Sesuai dengan ayat ini kata Allah diciptakan itu setelah Allah ciptakan langit. Nah, ya, di langit itu artinya yang ada di langit. Ya, termasuk diantaranya adalah bulan. Bumi. Nah, kapan dihitungan satu tahun? Satu kali peredaran bumi mengelilingi matahari ya. Nah, itu satu tahun. Nah, jadi setelah Allah ciptakan ini, sebelum Allah ciptakan ini ada bulan, ada waktu tidak? Jadi waktu itu ada setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ini ilmu sains, sesuai dengan ilmu sains yang dipelajari sekarang oleh orang-orang. Ya, saya baru berpikir ya, kalau kita ada di zaman Nabi ini dulu, Nabi ngomong ini. Kira-kira gimana pendapat kita? Kebenerimaan kita terhadap hari ini dulu yang belum ada teknologi. Aku gila saya. Iya. Maka wajar mungkin ada orang yang mengatakan Nabi itu gila. Nabi itu tukang sihir. Karena Nabi ini lahir ummiyin di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihi ayatihi. Ya. Dialah Allah yang telah memutus, membangkitkan rasulan, seorang rasul. Ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan fil ummiyina rasulan. Ya, dari golongan orang-orang yang ummi. Ummi itu apa? Ada tafsirnya di Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Orang yang ummi itu kata Allah, orang yang tidak mengetahui kitab. Jadi Nabi Muhammad dan orang-orang di masa Nabi sebelum Nabi lahir itu disebut orang ummi, orang yang tidak mengetahui kitab. Dia nggak tahu kitab sebelumnya, sudah ada kitab sebelum Nabi lahir kan sudah ada kitab. Kitab apa? Ada Taurat, Injil, Zabur sudah ada. Tapi kitab ini nggak sampai kepada mereka. Mereka nggak tahu tentang kitab ini. Termasuk Nabi juga tidak. Jadi inilah yang membantah, ayat ini yang membantah. Kan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu terusan dari Injil. Ya, jadi mohon maaf ya. Ada yang mengatakan Islam itu adalah terusan dari Nasrani yang dulu pakai Injil. Jadi ada kaitannya. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ayat ini membantah. Tidak, Al-Quran itu bukan itu, dan Nabi tidak tahu tentang Injil. Ya, sebelumnya dia tidak tahu Injil, kecuali setelah Allah turunkan wahyu kepadanya. Nabi waktu kecil-kecil itu belum pernah baca Injil, belum ada. Maka disebut ummi. Ummi itu yang tidak mengetahui kitab, yang tidak bisa tulis baca. Ya. Ini ayat yang membantah bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad. Ya, kalau Nabi itu dulu tahu dengan Injil, misalnya orang menuduh, oh ini buatan Muhammad, dia dapat kisah-kisah dulu dari Injil dan dibuat dia seperti ini. Bisa saja dikatakan seperti itu. Tapi ayat ini dibantah oleh Allah. Nabi Muhammad itu ummi, dan orang-orang waktu itu ummi, tidak mengetahui kitab terdahulu. Ya, nah gitu. Nah, jadi setelah Nabi menyampaikan ini, kenapa Nabi bisa menyampaikan hal ini? Ya, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra.
Kok bisa Nabi mengatakan seperti itu? Ya. Ini tidak mungkin Nabi berpikir sendiri, tidak mungkin karena pengetahuan dia sendiri, kecuali ini adalah wahyu dari Allah. Maka inilah mempertegas bahwa apa ini benar-benar wahyu dari Allah, karena tak mungkin Nabi Muhammad mikirkan ini. Nah, maka di Al-Quran disebutkan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiku anil hawa, dia tidak berpikir dengan hawa nafsunya. Jadi Nabi Muhammad tuh ngomong ini, menyampaikan Al-Quran itu bukan hawa nafsu Nabi Muhammad, bukan hasil pikiran dia. In huwa illa wahyu yuha, kecuali ada wahyu dari Allah. Nah, itu ya. Nah, jadi mempertegas ini bahwa Al-Quran ini benar-benar kalam dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Ya. Nah, kembali kita ke sini. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Ya, ini cerita tentang waktu. Kemudian dari 12 bulan itu ada waktu-waktu yang Allah muliakan. Nah, kan di sini sebutkan ya, fiha arba'atun hurum, ya. Pada 12 bulan itu ada 4 yang termasuk waktu-waktu yang dihormati, waktu-waktu yang dimuliakan. Al-hurum, haram. Ya, haram. Maka haram itu mulia, ya. Yang dihormati. Ya, hormati sudah hormat dalam bahasa kita. Ya. Haram itu sesuatu yang enggak boleh lakukan. Ya. Haram disebut di Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, masjid yang dihormati. Ya. Ya. Jadi Mekah, Masjid Ka'bah itu sebagian Masjidil Haram, artinya masjid yang dihormati. Ya. Madinah juga disebut haram. Ya. Makanya Raja Arab Saudi itu disebut dengan Khadimah Haramain. Ya. Khadim itu artinya pelayan dua Masjidil Haram, artinya masjid Makkah ya dengan Madinah. Haram itu yang dihormati. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 yang dihormati. Ya, ini kan waktu juga. Allah muliakan 4 waktu ini. Allah hormati 4 waktu ini, yang mesti juga kita hormat. Allah saja menghormati, kita juga harus menghormat. Apa yang 4 itu? Nah, ini Nabi menyebutkan. Yang 4 itu 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. 1 yang terpisah itu terletak antara Jumadi wa Sa'ban. Apa terletak antara Jumadi akhir dan Sa'ban? Rajab. Rajab itu termasuk bulan yang haram. Kemudian 3 yang berurutan, apa yang 3 berurutan itu? Kata Rasulullah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini bulan yang hormati. Ya. Nah, ini dihormati. Bagaimana kita menghormatinya? Nah, Allah ajarkan kepada kita di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi pada fihinna, pada 4 bulan itu anfusakum, diri kalian. Artinya kita tidak boleh berbuat zalim pada bulan-bulan yang 4 ini. Bukan artinya yang lain tidak. Yang 4 ini khususnya, ini jangan kita berbuat zalim di sini kata Allah. Ya. Apa arti zalim? Zalim itu dosa, semua dosa itu semua zalim. Karena zalim itu artinya gelap. Ya. Kalau Imam Ghazali menyebutkan dosa itu seperti tinta hitam. Ya. Kalau diteteskan di hati kita, sehingga hati itu baru satu dosa hitam, satu dosa hitam. Jadi kalau tinta masuk ke kertas putih, ya tinta hitam, kalau banyak tinta itu jadi hitam dia semuanya. Maka hati itu gelap, hitam, zuluman itu gelap, ya, hitam, ya, dosa. Ya, jadi jangan berbuat dosa di bulan-bulan ini. Maka sebagian ulama mengatakan berbuat dosa di bulan haram ini dosanya berlipat-lipat. Ya, karena ini ada larangan Allah khususnya bulan ini. Ini Allah menghargai waktu. Allah menghargai waktu. Jangan berbuat zalim hari ini. Tapi apa yang mesti kita lakukan di bulan ini? Ya, sampai sini Allah katakan waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang musyrik itu kafah secara menyeluruh kama yuqatilunakum kafah, ya, seperti mereka juga memerangi kalian secara kafah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Jangan berbuat zalim, tapi bertakwalah. Tingkatkan ketakwaan di bulan-bulan ini.
Ya. Nah, ini cara Allah menghormati waktu. Ya. Diperintahkan kita untuk bertakwa di waktu itu, tinggalkan kezaliman. Nah, apa yang masuk iddatul isna asyara syahra ini? Ini adalah bulan-bulan Arab, bulan-bulan hijrah yang kita pahami itu. Ya, bukan bulan Masehi. Karena bulannya apa tadi? Yang empat itu? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu kan semua bulan hijrah. Ya, itu semua bulan hijrah. Nah, sekarang kita berganti bulan hijrah ini. Ya, berganti tahun hijrah ini. Ya. Nah, kenapa hijrah? Ya, dipakai namanya hijrah. Ya. Karena hijrah ini peristiwa penting. Ya, hijrah itu dihitung semenjak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Ya. Ya, 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah. Itu berat perjuangan. Karena yang dibangun ya adalah dasar-dasar keislaman, itu akidah. Ya, dibangun itu di Makkah. Itu berat perjuangannya sampai Nabi diembargo. Ya. Banyak sahabat-sahabat yang dibunuh. Ya, di situ berat perjuangannya. Lalu Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, nah, hijrah ke Madinah atau dulu namanya Yasrib. Ya, ini menarik juga nih. Namanya dulu Yasrib, tapi setelah Nabi hijrah ke sana berubah namanya jadi apa? Madinah. Dan bahkan bukan hanya Madinah, tapi Madinah Munawwarah. Ya, Madinah Munawwarah. Apa tuh Madinah? Arti Madinah? Madinah itu kota, atau kalau udah bahasa Melayunya itu tamadun, peradaban. Jadi kata tamadun itu berasal sama dengan Madinah, Madani. Nah, Pekanbaru kota Madani, itu tamadun, itu sama asal katanya. Ada peradaban Islam yang luar biasa di Madinah itu. Nah, ini perjuangan Rasulullah merubah ummiyin, orang-orang bodoh, orang jahiliyah, orang nggak tahu kitab atau terus baca, menjadi apa? Madinah. Bahkan Madinahnya kotanya Munawwarah, atau Munawwarah yang bercahaya. Ya. Ini lawan dari zolim tadi. Karena kebodohan itu adalah zolim, zuluman, ya, gelap. Maka dalam mukadimah ada yang menyampaikan dia yang telah membawa kita dalam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Nah, itu maksudnya itu. Biasa kita dengar gitu ya. Ya. Alam kegelapan tadi apa? Kejahilian, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu dengan akidah. Maka kita tengok ya, bagaimana masyarakat Arab itu dulu sewaktu Nabi, sebelum Nabi diutus itu luar biasa. Ya, apa mereka nggak punya? Kita tengok di sisi apapun, ya, di sisi ekonomi, ya, perdagangan sistem ekonominya riba. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin melarat. Perbudakan, ya, budak. Apalagi pernikahan, wallahu alam ibu-ibu, ya, banyak nikahnya itu boleh ganti-ganti pasangan, boleh, ya, di zaman itu tuh boleh. Nikah itu boleh dengan cara seperti ini. Seorang perempuan kalau dia siap untuk menikah, ya, maka dia berdiri di depan rumahnya, ya, ini tandanya dia sudah siap menikah. Datang laki-laki beberapa orang yang menggauli dia. Nanti setelah lahir anaknya, tengok siapa yang mirip dengan yang menggauli, itulah ayahnya. Saya bayangkan. Seperti itu dulu. Ini masa jahiliyah gitu. Perempuan dibunuh hidup-hidup. Kenapa? Karena tidak guna perempuan waktu itu. Karena kehidupan mereka tuh berperang. Kalau bahasa sekarangnya tawuran kayak. Tawuran antar kabilah. Jadi kan Arab itu kan ada bukit, ada lembah. Ya, biasa masyarakat tuh hidupnya di mana? Di atas bukit atau di lembah? Di lembah. Kan di lembah tuh ada air, ada kehidupan. Nah, jadi satu lembah, di lembah lain ada kabilah. Lembah ini satu kabilah ini, lembah ini kabilah. Antara kabilah-kabilah itu saling bermusuh, berperang, tawuran kalau bahasa kita sekarang, ya, tawuran. Ya. Maka kalau lahir anak perempuan nggak bisa tawuran, maka dibunuh. Ya. Maka sampai Umar ya, Abu Bakar Umar yang membunuh anaknya. Umar ya, yang membunuh anaknya, ini ngubur anaknya, itu luar biasa. Ya. Itu harga perempuan dulu, Allah. Tapi dengan datangnya Rasulullah itu dirubah. Perempuan itu punya harga diri. Bahkan perempuan boleh mendapatkan harta waris. Dulu nggak boleh, Pak.
Zaman jahiliyah nggak boleh. Ya. Nah, datang Nabi membawa Islam, ya, membagikan harta waris perempuan. Perempuan boleh mendapatkan harta waris, walaupun dia dapatnya berapa? Separuh dari laki-laki. Oh, kok separuh dari laki ada adil? Ya, syukur dulu yang nggak ada gitu. Dulu malah nggak ada gitu. Ya, tapi beda juga. Kenapa laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Karena laki-laki ini penopang hidup. Laki-laki itu bahasa Arabnya apa? Rojulun, ya, rijal. Rojulun, rijal. Itu satu akar kata dengan rijlun. Apa tuh rijlun? Rijlun itu bahasa kaki. Yang Rizal. Ya, rojulun, rijlun itu satu akar kata. Ya. Jadi laki-laki itu disebut dengan rojulun, satu akar kata dengan rijlun. Rijlun itu kaki. Apa guna kaki? Penopang badan di atas itu ditopang di kaki. Nah, jadi laki-laki ini tulang punggung, tiang, penopang hidup. Makanya wajar didapat lebih banyak. Ini tukang gadanya sedoza. Ya Allah. Itu Itu kondisi jahiliyah dulu. Sebelum Nabi datang Nabi dengan membawa Islam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi hijrah. Ini hijrah. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hijrah ini kalau zaman Nabi dulu hijrahnya disebut hijrah makaniyah, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini perintah Allah. Ya. Hijrah makaniyah. Ya. Hari ini apakah kita mesti hijrah makaniyah lagi? Enggak. Ya. Makan itu ini tempat ya, bukan makan. Tempat ya, makan ya. Ya. Sakan tempat ya. Fi'na taskun ya. Sakinah, ini satu kata juga kali bahasanya luar biasa ya. Nah, pindah dari Mekah ke mana? Dari Allah. Ya. Hari ini kita memang tidak dianjurkan dan diseringatkan lagi untuk hijrah makannya, tapi hijrah apa? Ya, hijrah ma'nawiyah. Kenapa hijrah ma'nawiyah? Karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sewaktu proses hijrah itu. Ini hadis ini masyhur. Bahkan oleh Imam An-Nawawi ini ditaruh hadis yang pertama baik di kitabnya di Arba'in Nawawi maupun di kitab Riyadhus Shalihinnya. Apa bunyi hadisnya? Ya. Innama a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya ya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Innama a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, jadi niat itulah yang menentukan amal itu. Apakah amal itu bisa menjadi ibadah maknanya atau hanya sekedar ibadah amalan begitu saja? Itu tergantung kepada niat. Ya, bagaimana kita menyatakan. Ini penting niat. Ya, ini disampaikan oleh Rasulullah suatu hijrah. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fajratu ila Rasulullah. Siapa yang hijrahnya ini niatnya untuk mengharap keridhaan Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa yang hijrah ini karena mengharap ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan ya. Tapi siapa yang hijrah ini kata Rasulullah, faman kana hijratul lidunya, ingin mendapatkan dunia atau kemewahan dunia, yusibu awi imra'atin yankihuha, atau dia yang hijrah ini karena ingin nikah. Ada karena ada seperti itu, ada yang hijrah, seorang pemuda yang hijrah ingin apa? Ingin nikah. Karena yang si perempuannya juga hijrah dia. Saya hijrah juga lah. Nah, fahijratu ila ma hajara. Kalau yang hijrah ini ingin nikah, ingin mendapatkan perempuan, ingin mendapatkan dunia, maka dunia itu didapatkan, perempuan tidak didapatkan, tapi pahala dari Allah tidak didapatkan. Oleh karena itu, oleh para ulama, ya, kita ini mesti hijrah. Ya, hijrah dari kalau dulu mungkin
niat kita dalam ibadah kita masih belum baik, belum hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, masih ada ebe-ebenya lain, ya. Kita hijrah, kita berbagi kepada hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari dulu kita mungkin ya, penuh dengan kesyirikan, aktivitas keseharian kita, baik syirik secara syirik kubro kabir ya, yang besar, maupun syirik yang syukur saghir. Ada asyirku, syirik yang surah, ya, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Diantaranya adalah riya mungkin, ya. Atau ada syirik-syirik yang mungkin tidak kita sengaja. Maka ada doa yang sampaikan Nabi apa? Allahumma inni na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an nusyrika bika syai'an na'lamu, dari kesyirikan yang kami lakukan, baik yang kami ketahui ya, atau kesyirikan mungkin tidak sengaja kami lakukan. Ya, karena dosa syirik dosa besar. Dosa syirik dosa tidak akan diampunkan oleh Allah sebelum kita bertobat kan itu. Ya, jadi ada dosa yang bisa terhapus tanpa kita taubat hanya dengan amal-amal kita. Ya. Dan kita sholat itu menghapuskan dosa. Karena kata Rasulullah, dari sholat satu ke sholat berikutnya menghapus dosa antara keduanya. Ya, dari satu puasa ke puasa berikutnya menghapuskan dosa antara keduanya. Ya, ada dosa-dosa yang bisa terhapuskan dengan amal kita. Tapi khusus syirik, ya, sebelum kita tahu, taubat. Mungkin kalau selama ini ada syirik-syirik yang kita lakukan, ya, atau baik syirik yang kecil atau syirik yang tidak sengaja, kita hijrah, kita pindah. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat surah Al-Hasyr tadi, ayat yang ke-18 itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya, untuk kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan, ya, untuk hari esok. Artinya apa? Kita mesti muhasabah. Ya. Jadi dengan perpindahan waktu ini, momen-momen seperti ini, Allah ingatkan kita dengan waktu. Ayo kita muhasabah. Maka kata Abu Bakar, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Ya, hisab-hisab dulu, hitung-hitung dulu diri kita. Apa yang telah kita lakukan? Ya, kalau kita sekarang di akhir tahun, apa yang telah kita lakukan selama tahun 1443 Hijrah yang lalu? Ya, apa yang telah kita lakukan? Nah, ini kita hisab. Jadi perpindahan tahun itu, menyambut tahun baru itu bukan dengan mercon, bukan dengan hina, bukan itu. Tapi seharusnya adalah muhasabah yang kita lakukan. Ya, muhasabah juga mungkin tidak perlu juga kita muhasabah sama rame gitu ya. Yang penting itu muhasabah diri. Apa yang kita lakukan? Karena itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kita kembali surah Al-Hasyr tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr? Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang memiliki iman, yang percaya dengan Allah, percaya dengan rukun iman. Ya, apa rukun iman? Ada berapa rukun iman? Ada di 6, bukan 5 ya. Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Jadi kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, yakin kita dengan Allah. Ini konsekuensi dari syahadat kita, keyakinan kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita bahas kalimat ini luar biasa. Ya, kalimat ini kata Allah lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kalimat syahadat ini. Waktu yang kita bahas kalimat ini. Ya. Tiada ilah selain daripada. Hati-hati menerjemahkan. Ada yang menerjemahkan tiada Tuhan. Ilah itu apa? Tuhan. Allah Tuhan. Tiada Tuhan selain Tuhan. Apa maksudnya? Jadi ya bacanya. Ya, karena ilah yang pertama tuh nakiro sifatnya. Nah, kalau bahasa Arab nakiro itu umum. Ilah yang kedua tuh Allah tuh pakai alif lam, ma'rifah dia. Ya, nah, beda. Kalau belajar bahasa Arab itu beda. Ilah dengan Allah itu beda. Ya, karena satu umum sifatnya satu khusus. Ya.
Sama kayak bahasa Inggris pakai book, buku, the book. Gedenya khusus ya, apa begitu book? Hah? Gedebuk. Gedebuk udah lagi. Gedebuk udah lagi. Ya, nah itu beda lagi. Nah, jadi hati-hati yang berterima ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikat ada yang wajib kita ada 10, yang selalu ya ada malaikat yang selalu menyertai kita. Setiap amal kita diperhatikan oleh malaikat. Iman kepada kitab, ya kitab-kitab yang ada, dimulai dari kitab-kitab sebelumnya sampai kepada kitab Al-Quran. Ya, beriman kepada Rasul, ada 25 Rasul yang ada dalam Al-Quran. Ya, iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir itu hari terakhir nanti, itu mulai dari Yaumul Ba'ats, dibangkitkan kita, kemudian dikumpulkan masyar, kemudian ditimbang, dihitung, hisab, mizan, ada sirat, terakhir sampai kepada surga dan neraka. Nah itu semuanya disebut dengan Yaumul Akhir. Ya, itu disebut Yaumul Akhir. Beriman dengan itu, yakin kepada itu. Ya, iman kepada takdir, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semuanya sudah Allah tetapkan. Dan takdir untuk setahun itu Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar. Qadar itu hitungan, ketetapan Allah. Maka luar biasanya malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan itu hari itu. Itu waktu Allah menentukan takdir untuk satu tahun itu. Ya, maka kita berdoa di malam Qadar itu, mudah Allah takdirkan sesuai dengan doa luar biasa. Ya, nah, ketetapan takdir Allah SWT. Ini iman. Nah, kepada orang-orang yang yakin ini Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang memiliki iman. Ya, yakin dia dengan waktu yang Allah tetapkan. Yakin Allah SWT. Apa kata selanjutnya? Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa ini ada yang artikan takut. Kalau Ibnu Katsir itu menyebut takwa ini berasal kata dengan al-wiqayah. Wiqayah itu memelihara diri, menjaga. Nah, Biahaka mengatakan orang yang bertakwa itu orang yang menjaga dirinya untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya, dekat dengan Allah SWT. Ini ya takwa. Ya, bertakwa kalian kepada Allah. Ya, atau sebagian ulama juga menyebutkan takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Takwa. Ya. Tekad kita bertakwa. Wahai orang-orang beriman, bertakwa. Ya. Nah, jadi dipanggilnya takwa itu kepada orang yang beriman, karena orang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Kalau tanpa iman, bagaimana dia takwa? Nah, kan? Nah, maka kita tengok ciri karakter orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 itu sampai ayat 4 itu isinya iman. Ya, dan amal soleh namanya. Ya. Di Al-Baqarah apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua. Nah, ketika apa kata Allah, ya, menjelaskan siapa orang bertakwa itu, sifat orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Orang bertakwa itu beriman kepada ghaib. Beriman kepada ghaib. Ya, apa itu ghaib? Ghaib itu sesuatu yang tidak nampak dia ada. Apa saja ghaib itu? Allah ghaib, malaikat ghaib, kitab, Rasul, baik kita ghaib juga sekarang. Ya. Hari akhirat itu semuanya ghaib. Ya. Mulai dari ba'asnya, mahsyarnya, mizan, hisab sampai surga, ghaib. Ini mana ghaib. Ya. Kemudian mendirikan salat. Ya, yuqimuna shalah, mendirikan salat. Orang bertakwa itu mendirikan salat. Ya. Nah, salat itu juga ada salah satu ayat juga Allah sebutkan salat itu juga artinya iman. Disebut dengan nama iman. Nah, itu ada di Al-Baqarah di awal juz kedua itu. Salat, ya, wa mimma razaqnahu yunfiqun, menginfakkan sebagai rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Sebagai tafsir mengatakan wa mimma razaqnahu yunfiqun itu adalah zakat, memberikan zakat. Ya, iman. Ya, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Beriman kepada kita diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Yakin dengan hari akhirat, itu orang bertakwa.
Bertakwalah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirikan sholat, bayarkan zakat, itu maknanya. Ya. Tadabbur akan baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, ya, ikuti Al-Qur'an, itu maknanya. Yakin dengan hari akhir. Ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun, hendaklah, ini fi'ilnya amal. Hendaklah kalian memperhatikan ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Apa makna hari esok itu? Kalau hari Jumat, ghadannya apa? Kapan? Sabtu. Itu hari esok. Nah, tapi makna ghadan di sini itu kata para ulama adalah hari kiamat. Kenapa Allah katakan sini? Kenapa Allah tidak katakan hendaklah seorang diri memperhatikan apa yang telah lakukan untuk hari kiamat? Tidak, Allah katakan itu. Tapi Allah ganti hari kiamat ini bahasa ghadan, besok. Ini menunjukkan bahwa kiamat itu dekat sekali. Ya, tanda-tandanya sudah ada. Seolah-olah besok sudah kiamat. Bisa. Ya, Allah ya ingin mengingatkan kepada kita, ayo bertakwa kepada Allah. Ya, perhatikan apa yang akan kalian lakukan untuk besok hari kiamat. Ya, karena kita nggak tahu, ya. Walaupun mungkin kita tidak sampai umur kita sampai kiamat itu, ya, tapi kita nggak jamin kalau besok kita sudah meninggal. Kalau besok sudah meninggal, berarti nggak bisa kita lakukan hari kiamat lagi. Ya, kalau besok kita telah meninggal, nggak ada lagi kita bisa lakukan untuk hari kiamat kan? Nah, maka begitu Allah ingatkan kepada kita hari kiamat terdekat. Ayo. Ya, supaya kita bersegera untuk mempersiapkan diri kita. Maka Allah bahasa sini ya ma qaddamat lighad. Apa yang telah kalian lakukan untuk hari esok. Kemudian setelah itu Allah katakan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Allah ulang lagi dalam ayat yang pendek 2 kali perintah Allah untuk bertakwa. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kemudian lebih dahsyat lagi apa kata Allah? Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Ya, oh saya sudah siapkan diri saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, saya telah membantu orang lain. Ya, tapi yang semua itu kita lakukan sudah benar-benar mengharap Allah tidak? Sudah ikhlas tidak? Sedikit apapun, ya, riya dan sebagainya hati kita Allah tahu. Itu maknanya. Maka Allah katakan sini khabirun, maha teliti. Allah teliti sekali dengan apa yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan nih, yang kita persiapkan untuk hari esoknya, sholat yang kita lakukan nih, udah benar belum ini? Ikhlas karena Allah. Ini sedekah yang kita lakukan, udah benar nggak ikhlas nih? Allah tuh teliti. Ya. Kita berbuat dosa sekecil apapun dosa itu, Allah teliti. Ya. Kita lakukan untuk bekal kita nih, ada dosa yang kita lakukan, Allah teliti sekali. Ya, maka di sini Allah tutup ayat ini dengan innallaha, sungguh Allah khabirun, maha teliti terhadap apa yang kita lakukan. Artinya apa yang kita lakukan ini teliti Allah. Ya, makanya kaitannya dengan ayat di Zalzalah itu, famaya man mithqala dzarratin khairan yara, amma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun ada nilai dari Allah. Baik, nilai baik. Jelek, ada balasannya. Allah teliti sekali. Ya. Nah, jadi ini ayat ini mengingatkan, Allah ingatkan kepada kita, ayo apa yang telah kita lakukan untuk hari kiamat kita, untuk kehidupan kita yang kekal abadi nanti. Ya. Apakah kebaikan, ketakwaan, atau kezaliman yang kita lakukan. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya di akhir tahun ini mari kita hisab diri kita. Ayat ini mengajak kita untuk memberhitung-hitung diri kita, apa yang kita lakukan selama ini, dan mari kita rencanakan ya untuk tahun yang baru ini, ke depan ini, ya kita persiapkan ya persiapan kita untuk hari esok kita, itu bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu bisa sampaikan ya. Semoga ada bermanfaat ya. Sudah masuk isya ya, mohon maaf sekali lagi ya, ini kurang persiapan ya. Semoga sedikit ini bermanfaat ya, terutama bagi saya menyampaikan. Afuminkum subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.